Banyak yang gagal intermittent fasting karena langsung ekstrim. Dokter Tirta kasih tips ampuh biar kamu nggak trauma dan berhasil. Start slow. Slow-nya itu berapa? Jadi kenapa orang bisa stres? Karena kamu terbiasa intake gula. Yes, betul. Karbo. Gula. Dan karbo itu akan menjadi dependent. Namanya sugar rush. Nah ketika intake karbo kita tiba-tiba berkurang, itu pasti bad mood. Ada terjadi perubahan hormon dan neurotransmitter sehingga kita jadi bad mood. Okay. Contoh, kenapa orang lapar cenderung cranky? Cranky marah-marah nesu-nesu dewe itu. Itu ya karena udah lapar, moodnya berantakan, neurotransmitter berubah, jadinya cranky. Nah caranya adalah start slow, jangan langsung 18-6. Ya kamu 12-12, 12-12. 12-12, terus naikin lagi 13-11, sampai akhirnya 16-8, 18-6, temenku tuh 24. 24? Buset, gak kuat. Temenku ngelakuin 24. 24. Dan sampai akhirnya dia sekarang bukan 24 lagi, dia OMAD, 1 meal a day. Jadi dia 1 meal a day hanya di siang hari. Nah kalau aku malah kebalikannya, aku makan 7 kali sehari. 7 kali? Ya, karena olahragaku seminggu tuh bisa 1000 menit. Aku angkat beban tiap hari, calisthenics tiap hari, dan lari tiap hari karena goalku tuh ngejar race trail sama race endurance yang itu banyak kalori intake-nya. Kalau enggak habis otot. Kalau habis otot, betul. Ya, jadi kita tergantung goal kan. Goal. Ya, kalau aku malah biar kalian ya start slow. Kamu stres karena nggak start slow. Sama kayak kamu investment kan, nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Jangan tiba-tiba kamu makan, misalkan kayak temanku Daniel, dia tiap kali makan 8 kali. Besoknya intermittent fast, langsung 24. Masuk IGD itu. Hipoglikemi. Pelan-pelan, start slow, pelan-pelan. Karena yang kita incar adalah sustainability. Jadi pelan-pelan. Buat apa kamu nanti melakukan diet yang kamu nggak happy, trauma, bad mood, terus nggak mau lagi. Nah, dalam IF kan ada jendela makan nih, dok. Boleh nggak dalam jendela makan ini kita makan something yang manis? Gimana atau sama atau boleh dalam batas standar? Atau tak jawab ya. Ya. Kamu boleh makan sesuatu yang manis kalau kamu aktivitas fisiknya bagus. Kalau kamu IF tapi aktivitas fisikmu jelek, jangan pernah makan manis. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Gula itu bermanfaat bagi orang yang aktivitas fisiknya stabil. Kerjanya fisik. Kalau kamu kerja di depan laptop, fisiknya jarang. Itu gulanya masih minimal, masih bisa dibakar pakai fat. Betul. Nah, tapi kalau kamu aktivitas fisik kulik bangunan atau kamu long run besoknya, kamu butuh karbo. Butuh gula. Jadi tanggung jawab, responsibel. Kalau kamu pengen makan gula di jendela intermittent fast, ya aktivitas fisikmu ditambah. Betul. Jawabannya itu jelas ya? Jelas. Nah, berikutnya bro, IF ini benefitnya apa? Nah, karena saya kan sering rekom orang-orang untuk IF kan, selain untuk jaga proporsional biar nggak buncit. Nah, supaya kalau kita jadi pembicara di seminar, perut ini kelihatan bagus. Nah, selain itu, IF ini benefitnya apa, bro? Yang diketahui secara lebih umum. ke mengatur kadar gula. Kadar gula. Ya, karena kalian harus tahu bahwa penyakit ginjal tuh rata-rata cuma karena 3 hal. Apa tuh? Kurang minum, kebanyakan gula, kebanyakan garam. Udah. Kurang minum itu akan mengakibatkan hipersaturasi. Jadinya kental banget di ginjal. Jadi ya zat-zat itu menjadi kristal. Betul. Kalsium jadi kristal, urium jadi kristal, dan kawan-kawan. Nah, sementara kalau gula kebanyakan, dia akan merusak sistematika ginjal, jadinya ganggu sistem kerja pankreas juga, jadinya diabetes, gula darah, hiperglikemi. Garam jadi kristal. Jadi sesimpel ini aja. Kalau menurutku ya 3 hal ini ya. Berarti kalau seorang disuruh milih diwajibkan IF atau tidak, saran dokter wajib IF atau enggak? Menurutku pilihan, karena ada orang yang kayak aku harus bulking, tapi ada orang yang 1 meal a day. Yang penting kalau kamu udah yakin IF, jangan langsung tiba-tiba berat jendelanya. Kurangi yang bisa kamu kurangi. Jadi nggak usah saklek, kan nggak ada, bukan kayak kamu IF terus gagal terus kamu dimarahin, enggak. Coba aja sesuai yang kamu happy. Misalkan kamu satu jendela itu masih minum, ya udah nggak apa-apa, minumnya ada manis dikit. Kedepannya jangan. Karena gula ini kan kayak nikotin, harus perlahan. Itu alasan kenapa gula itu kayak nikotin. Gula itu kayak nikotin. Aku udah ngerasain. Cuman memang efeknya nikotin itu lebih berat.